Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya asal dari Bangka Tengah, Sumatera Selatan. Saat ini saya tinggal di Pondok Pesantren Miftahul Huda Saidi Lantakan. Tempatnya di Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan. Saya saat ini sedang menempuh pembelajaran di Universitas Bahodin Mutahari Madura. Saya sendiri salah satu mahasiswa di sana. Langsung saja, saya akan menyampaikan terkait bisnis hukum di Indonesia. Dan yang akan saya sampaikan, mengapa perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan pada swasta. Kondisi perekonomian di Indonesia. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak sumber daya yang dapat dipergunakan dalam meningkatkan kemampuan finansial dan ekonomi. Hal ini menjadikan bahwa Indonesia memiliki suatu potensi yang terbilang cukup besar dalam lingkungan ekonomi dunia. Berdasarkan perkembangan dalam kurun waktu terakhir, terdapat beberapa perkembangan dalam sektor komoditas yang terbilang cukup besar, tidak terlepas dari dukungan dan perhatian yang secara menyeluruh diberikan pemerintah Indonesia. Indonesia dihadapkan dengan banyak masalah terkait aspek ekonomi di tahun 2019, yaitu COVID-19. Ekonomi di Indonesia pada tahun 2020 tumbuh negatif, angka pengangguran dan kemiskinan meningkat. Hubungan antara pemerintah dan swasta. Pada dasarnya, pemerintah dan swasta memegang peran penting dalam mewujudkan suatu kondisi ekonomi suatu negara. Dengan adanya hubungan yang saling berkeseimbangan antara pemerintah dan swasta akan memberikan suatu dampak yang sangat signifikan dalam peningkatan taraf ekonomi dan aktivitas ekonomi suatu negara. Antara pemerintah dan swasta terdapat hubungan dalam menjalankan suatu roda perekonomian dalam suatu lingkungan. Alasan perekonomian tidak sepenuhnya diserahkan ke swasta. Dalam perekonomian suatu negara, pada dasarnya ada pihak pemerintah dan ada pihak swasta. Bagaimanapun, kedua pihak ini tentu memiliki tujuan yang berbeda, meskipun jika keduanya berjalan dengan baik, merelakan memberikan dampak positif bagi perekonomian suatu negara. Jika dilihat dari sisi pemerintah pada dasarnya mempunyai fungsi yaitu mengarahkan, mengawasi, serta menjadi tokoh dalam perekonomian negara untuk meningkatkan keinginan dan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Dalam perkembangannya, sebagai pemerintah harus menjaga iklim positif dalam perekonomian suatu bangsa. Dengan cara ini, pemerintah memegang kendali penuh dalam ekonomi tidak dapat sepenuhnya diberikan pada swasta. Sedangkan di pihak swasta, mereka fokus untuk mencari keuntungan dari berbagai golongan atau individu yang terlibat, mencari keuntungan dari berbagai bentuk barang jasa. Namun keuntungan yang diperoleh tentu bagi golongan atau individu yang terlibat. Meskipun demikian, pihak swasta dalam perekonomian negara tetap penting, karena dalam prosesnya pihak swasta membantu masyarakat seperti menyerap tenaga kerja, memberikan peningkatan daya beli dan kreativitas masyarakat hingga menambah pemasukan negara. Namun, perekonomian tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada pihak swasta.
dan perlu adanya pihak pemerintah sebagai pemegang kendali. Pemerintah sebagai pemegang kendali utama. Nah, jadi peran pemerintah dan swasta terlihat sangat penting dalam menunjang perekonomian. Selain itu, pusat dalam perkembangan perekonomian adalah dengan membangun infrastruktur yang menunjang dan memadai. Dengan keterbatasan dana serta APBN atau APBD yang dimiliki oleh pemerintah, maka peranan pihak swasta dengan keterlibatan pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pihak swasta dapat berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur yang telah direncanakan pemerintah. Akan tetapi, bukan berarti bahwa swasta mengambil peranan penuh dalam pembiayaan infrastruktur, melainkan peranan pemerintah sebagai regulator sangat diperlukan dalam mengontrol serta mengawal infrastruktur agar bisa digunakan dengan masyarakat secara sebaik-baiknya. Saya rasa cukup sekian. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.